Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam sayang dari saya, apa khabar semua? Semoga sehat-sehat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan apakah dia akan terus mendiamkan dirimu. Teman-teman, di tema bacaan kali ini, kita akan cuba mencari tahu siapakah seseorang ini yang masih lagi mendiamkan dirimu sehinggalah saat ini. Dan sampai kapankah dia akan terus berdiam diri seperti ini. Okey guys, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahan yang selanjutnya. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan kalian bahawa gen reading ini belum tentu akan resonate dengan semua orang. Gunakan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi setiap readingan yang dipaparkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay, let's do this. Okey teman-teman, siapakah seseorang ini yang masih lagi mendiamkan dirimu? Siapakah dia? Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi mendiamkan dirimu sehinggalah detik ini. Okey teman-teman, di sini ada Knight of Sword. Wow, di sini saya menangkap energi seorang divine masculine teman-teman ya. Orangnya cukup impulsif tetapi orangnya cukup bersemangat sekali ya. Dan saya menangkap orang ini, beberapa di antara dia di sini ya. Ketika menjalankan hubungan ini dengan kamu, ketika mengenali kamu, dia juga tidak menyangka sebenarnya akan wujud perasaan seperti jatuh cinta terhadap dirimu. Orangnya ada kalanya agak direct teman-teman ya ketika berbicara, dan ada kalanya sama ada disengajakan ataupun tidak ya, kerana dia orang yang cukup direct. Ada kalanya mungkin ada kata-kata daripada si dia yang cukup menyinggung hati kamu. Orang yang tidak menjaga perasaan kamu ketika berbicara. Tetapi dia seorang berjiwa pejuang yang akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi kerana karakteristiknya agak impulsif teman-teman ya, maka saya menangkap seseorang yang ada kalanya baik, ada kalanya mudian seperti itu ya, dan ada kalanya tanpa disengajakan mungkin cenderung menyakiti hati kamu. Nah, orang ini datang dan pergi sesuka hatinya. Di sini saya menangkap energi dia yang tidak menyangka yang akan ada ataupun wujud perasaan rasa cinta terhadap diri kamu. Sesuatu yang tidak pernah dia rencanakan atau plan ya, dan dia tidak menyangka yang dia akan seperti mempunyai perasaan yang seperti ini terhadap dirimu. Tertarik dengan kamu sebenarnya ya. Kita akan lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi terus mendiamkan dirimu. Saya juga menangkap ada beberapa kata-kata yang kurang menyenangkan yang dilemparkan oleh dia kepada kamu. Sehingga benar-benar membuatkan kamu lelah ya, dan merasa sakit hati dengan si dia. Teman-teman, di sini ada energy the moon. Nah, benar ya teman-teman, orangnya suka berubah-ubah kerana dia ini ya, orang yang penuh dengan keraguan. Beberapa di antara dia di sini ini lebih ke arah mentalnya. Saya menangkap dia seorang yang penuh dengan keraguan, ketidakpastian, maka ini membuatkan dia sering berubah-ubah dengan kamu. Tetapi saya menangkap banyak juga tentang dia teman-teman ya, yang sering dia tutupin, yang tidak kamu ketahui, sehingga kamu benar-benar merasakan ya, ada kalanya dia bersikap sangat misterius sehingga perlu kamu menebak-nebak apa yang berlaku, apa yang ingin dia lakukan, kerana tidak ada satu rencana itu ya. Saya tidak tahu teman-teman, bersebelahan dengan Knight of Sword memberikan saya gambaran ya, tidak ada satu rencana yang tetap di sini dengan orang ini. Ketika dia memberikan satu plan atau rencana kepada kamu, pasti ya akan berubah last minute. Nah, orangnya memang begini. Dan saya menangkap seseorang yang penuh dengan keraguan, ada kalanya bersikap tidak completely jujur dengan kamu. Tidak jujur sepenuhnya dengan kamu. Banyak yang dia tutupin, kerana ini mungkin ya perasaan insecure-nya dia. Dan orang ini cenderung menghilang ya guys. Ada kalanya menarik diri, ada kalanya entah ke mana. Ketika kamu tidak menduga, tidak menyangka, dia datang lagi. Nah, seperti itu ya. Di sini teman-teman, saya menangkap seseorang yang
ada kalanya juga ya membina batasan dengan kamu. Seperti ada kalanya berbicara, ada kalanya hilang entah ke mana. Dan ini mungkin berlandaskan pengalaman masa lalunya ya, menjadikan dia seperti ini. Nah, banyak trauma teman-teman yang akan merubah seseorang ya. Tetapi detik ini saya menangkap ketika Nine of Wands berada sebagai kartu di tengah ini ya, saya menangkap kalian yang seperti masing-masing menjaga batasan detik ini. Seperti tidak begitu banyak berkomunikasi ataupun bertemu. Masing-masing menjaga jarak. Tetapi walaupun sedemikian, saya menangkap energinya yang masih lagi bertahan untuk kamu di sini ya. Cuma seperti orang yang sukar untuk kamu tebak, berubah-ubah. Nah, begitu energinya ya. Okey, di sini ada Temperance. Detik ini saya menangkap seseorang ini teman-teman ya. Mungkin dia sedang menarik diri untuk menenangkan fikirannya, untuk bersabar. Kerana dari tadi saya menangkap seseorang yang sering berubah-ubah, orang yang kemudian, maka dia mungkin menarik diri untuk menenangkan fikirannya. Ada yang sedang healing, ada yang cuba memikirkan cara bagaimana untuk memperbaiki hubungan kalian, ada yang bertahan, ada yang diam dalam posisi penuh kesabaran. Seperti itu teman-teman ya. Dia seperti cuba memperbaiki situasi kalian dengan berdiam diri. Saya menangkap ya, kerana dia sering berubah-ubah, membuatkan kamu pusing kepala, maka dia menarik diri untuk mendiamkan suasana. Dengan cara ini, harapan si dia ya, dengan posisi yang tenang seperti ini, akan secara natural dapat memperbaiki hubungan kalian. Nah, saya menangkap energi dia di sini ya, seperti ada penjelasan mengapa dia masih lagi mendiamkan kamu. Dengan menjaga jarak dengan kamu, dengan mendiamkan situasi hubungan kalian, ini seperti memberikan kesempatan ya for universe to take over, agar semesta dapat memperbaiki ini dengan lebih baik lagi tanpa dia perlu melakukan apa-apa. Nah, seperti itu. Apatah lagi ya, mungkin ada beberapa di antara kalian di sini yang tidak pernah bertemu, maka tidak banyak yang dapat dia lakukan selain mendiamkan situasi hubungan kalian dengan harapan semesta akan membantu memperbaiki hubungan ini. Dan saya menangkap dia menanti dengan penuh kesabaran ya guys. Nah, di sini teman-teman, sambil menanti kondisi hubungan yang menjadi lebih baik ya, saya tidak menangkap yang dia ini seperti having a great time. Saya menangkap dia sebenarnya tidak begitu happy ya dengan kondisi yang sedang dia jalankan ini. Walaupun berpasrah sahaja teman-teman, berpasrah kepada keadaan dan situasi ya, saya menangkap dia yang mulai merenungkan kamu, melamunkan kamu dengan harapan, hoping ya, so hoping that he or she can do something. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin dia lakukan, tetapi tidak berdaya. Nah, ini membuatkan dia memasrahkan situasi ini ya ke tangan Tuhan. Tetapi walaupun sementara menanti seperti ini, saya menangkap dia sering melamunkan kamu dan tidak bahagia dengan kondisi ini sekarang. Tidak berkomunikasi, menjaga jarak, tidak bertemu, membuatkan dia seperti ternanti-nanti. Nah, itu saya tangkap di sini teman-teman ya. Wow, di sini hubungan kalian sepertinya memang benar-benar tergantung ya guys. Tidak berkomunikasi, masing-masing menjaga jarak, menarik diri dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Saya menangkap di sini teman-teman ya, dia benar-benar menarik diri, terus mendiamkan kamu ya, atas alasan-alasan untuk mendapatkan pencerahan. Apa yang perlu dilakukan ke depannya nanti. Nah, orang ini teman-teman ketika ingin melakukan sebuah pergerakan ya, dia perlukan pencerahan yang nyata bagi meyakinkan dirinya bahawa pergerakan ini diizinkan. Nah, jikalau itu tidak menggerakkan hatinya, dia seperti tidak yakin untuk memulakan satu langkah yang pasti dengan kamu. Maka orang ini benar-benar mendiamkan kamu, menarik diri, tidak melakukan apa-apa. Apakah dia akan terus mendiamkan kamu seperti ini teman-teman? Kelihatan daripada kartu ini ya, posisi hubungan kalian masih lagi tergantung. Tetapi teman-teman, the good news is, dia masih lagi bertahan untuk kamu. Kartu di tengah ini, didampingi dengan the moon and the temperance. Cukup sabar menanti, walaupun kondisi itu tidak pasti, tetapi dia bertahan untuk kamu. Nah, jikalau kamu merasakan mungkin ya, setelah dia memarahi kamu, mungkin ada pertengkaran yang dia baik-baik sahaja, kartu penutupnya mengindikasikan yang dia tidak baik-baik sahaja. Dia masih melamunkan kamu, memikirkan hubungan ini, ingin mencari sebuah pencerahan, ingin mendapatkan sebuah kepastian. Nah, ini yang terjadi. Tergantung seperti ini untuk mendapatkan cahaya ini, pencerahan ini.
sebelum bertindak. Nah, ini momen yang sedang pause ya guys. Okey teman-teman, kita perlu lihatkan lagi ya. Mengapakah dia berdiam diri seperti ini? Okey teman-teman, sebentar tadi ada zodiak Pisces ya. The Hangman mewakili zodiak Pisces. Kita cuba lihatkan lagi, mengapakah dia berdiam diri seperti ini? Mengapakah dia berdiam diri seperti ini? Dan terus-terusan mendiamkan kamu. Wow, the Hierophant. Di sini saya menangkap energi dia yang benar-benar teman-teman ya, merenung ke dalam dirinya. Orang ini mempunyai kematangan dari segi emosi. Banyak yang dia pertimbangkan sebelum dia melakukan apa-apa. Nah, pertimbangan ini merangkumi teman-teman ya, untuk kalian yang saling single, hubungan yang bersegi-segi dan sebagainya. Perlu merenungkan ini dengan baik sebelum mencapai sebuah keputusan. Nah, dia berdiam diri begini teman-teman ya, bukan tidak ada maknanya. Tetapi dia berdiam diri dengan 1000 maknanya. Banyak yang perlu dia perhatikan, banyak yang perlu dia pertimbangkan. Dari segi perasaan sebenarnya teman-teman, setelah menimbang-nimbang ya, dia seperti sudah kurang sabaran ya untuk memulakan sebuah komunikasi dengan kamu. Mungkin juga ingin mencari kamu. Tetapi di sini dia seperti menahan diri. Kerana menurut dia, dia tidak boleh terburu-buru seperti ini. Perlu pertimbangan yang cukup serius. Kerana saya menangkap si dia ini teman-teman ya, memiliki hati dan perasaan yang cukup serius terhadap kamu. Pada waktu yang sama, ketika perlu bertindak, dia juga tidak mahu memberikan kamu gambaran yang dia mempermainkan perasaan kamu. Do not wish to take you for granted. Jikalau dia berbaik semula dengan kamu, dia juga tidak mahu memberikan kamu gambaran seolah-olah dia memanfaatkan segala kebaikan kamu. Di sini juga ada faktor yang berkaitan dengan tradisi dan keluarga, teman-teman ya. Mungkin dia sedang mendiamkan kamu kerana ada urusan yang berkaitan dengan keluarganya yang perlu dia prioritaskan. Sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang dia percaya. Nah, orang ini berpegang kepada tradisi, berpegang kepada prinsipnya, sukar untuk dirubah. Dan jikalau dia berpegang kepada pendapat yang seperti itu, dia tidak akan sebarangan bertindak. Jikalau perlu mendiamkan kamu ya untuk beberapa tahun lagi, dia akan lanjutkan. Kerana orang ini orang yang penuh dengan pertimbangan. Tidak mahu melakukan sesuatu itu sebarangan ya, tanpa pertimbangan yang baik. Segala sesuatu yang dia lakukan itu ya, dia akan melihatkan kesan yang akan dilampiaskan kepada orang sekitarnya sebelum bertindak. Nah, posisi The Hierophant ini juga menunjukkan seseorang yang benar-benar hanya sekadar memerhatikan kamu, tetapi tidak bertindak apa-apa. Nah, ini memang kartunya ya, orang yang terus mendiamkan dirimu. Duduk di posisi seperti ini tanpa berbicara walau satu patah perkataan sekalipun. Saya menangkap dia teman-teman ya, lebih ke arah spiritual, lebih ke arah perenungan diri untuk mendapatkan jawapan itu. Maka dia mendiamkan kamu. Kita lihat lagi teman-teman, apakah kamu juga turut melakukan hal yang serupa, iaitu mendiamkan dirinya? Apakah kamu juga turut melakukan hal yang sama? Okey teman-teman, di sini ada Nine of Swords ya, yang mengindikasikan kamu yang mulai netting, mulai overthinking. Saya menangkap energi kamu sama ada frustasi, stres, merindukan sehingga tidak bisa tidur malam. Kamu sangat memikirkan orang ini. Kamu sangat kesepian, sangat merindukan dia dan kamu memerlukan seperti sama ada ya, sebuah pertemuan atau satu komunikasi daripada dirinya. Kamu merasakan kamu tidak boleh berdiam diri seperti ini. Terus-terusan didiamkan olehnya tanpa melakukan sebarang tindakan. Ini seperti membuatkan kamu kacau balau jadinya. Dia tidak bertindak apa-apa, dia yang pasif, membuatkan kamu di sini cukup menderita. Banyak pertanyaan yang ingin kamu acukan kepada si dia, tetapi ini seperti pergerakan yang bertepuk sebelah tangan ya. Kamu bertanya setiap malam teman-teman, apa yang terjadi dengan dia? Mengapakah dia masih lagi tidak berkomunikasi dengan kamu? Doesn't take that initiative ya, untuk berbicara, untuk bertemu, untuk melakukan sesuatu. Di sini kamu dibuat tertanya-tanya sehingga kamu tidak dapat tidur malam.
Banyak je kepikiran terus apa yang perlu kamu lakukan, apakah langkah yang perlu diambil lagi untuk hubungan ini. Ada energi kemarahan, ada energi frustasi, ada energi kekecewaan, ada energi depresi, anxiety, sehingga beberapa di antara kamu ya, semakin hari semakin tidak menentu jadinya. Kepikiran dia terus ya, ingin melupakan juga sakit, ingin melepaskan juga sakit, untuk bertahan terus juga sangat menyakitkan. Nah, ini yang terjadi teman-teman ya, di energi kamu detik ini. Sehingga beberapa di antara kamu sampai termimpi-mimpikan orang ini ya. Bottom of the deck di sini, wow, Wheel of Fortune. Sebenarnya kamu dan dia sebenarnya sangat mengharapkan ya, kedepannya nanti akan ada perputaran yang positif. Semesta yang membantu kalian untuk berbicara lagi dan bersatu. Nah, di sini dengan hadirnya Wheel of Fortune, terlihat dengan jelas ada ikatan jodoh di antara kalian, tetapi masing-masing ya memasrahkan ini ke tangan semesta untuk melihat apakah putaran yang seterusnya. Tetapi dengan hadirnya Wheel of Fortune is actually a good news ya, kabar baik buat kalian. Kedepannya nanti akan ada perputaran positif yang akan membantu ke arah hubungan ini. Saya menangkap teman-teman ya, kedepannya nanti persentage yang agak besar ya untuk dia kembali berkomunikasi lagi dan mencari kamu. Memang ada persentage itu ya, dia akan datang mencari kamu, berkomunikasi lagi dengan kamu. Kerana terus mendiamkan kamu seperti ini ya, juga turut membuatkan dia tidak menentu. Okey teman-teman, sebentar tadi kita ada kartu Pisces, zodiak Pisces, dan di sini ada Sagittarius. Kita akan bacakan zodiaknya nanti. Baik teman-teman, kita lihatkan seterusnya ya. Apakah yang sedang terjadi di energi hubungan kalian ini? Apakah yang sebenarnya terjadi di energi hubungan kalian ini sehingga dia membisu, mendiamkan diri seperti ini? Apakah yang terjadi di energi hubungan kalian sebenarnya sehingga membuatkan dia dalam posisi tergamam dan benar-benar mendiamkan kamu? Apakah yang sedang terjadi di hubungan kalian ini sebenarnya sehingga membuatkan dia memilih untuk membisu? Teman-teman, di sini ya, beberapa di antara dia. Ini energi yang tidak akan resonate dengan semua orang ya. Saya juga melihatkan dia yang mempertimbangkan kamu yang sudah punyai kekasih, mungkin kamu mempunyai pasangan. Ini sesuatu yang dia pertimbangkan ya sebelum dia bertindak. Nah, ini bukan saja pembacaan untuk yang saling single ya, tetapi untuk kamu yang ada pasangan di sini. Ini sesuatu yang juga menjadi bagian daripada pertimbangan si dia, mengapa dia terus-terusan mendiamkan kamu. Nah, kita perlu melihatkan clarification-nya. Apa yang sedang terjadi di hubungan kalian detik ini? Wow, communication guys. Seseorang yang benar-benar sedang tidak berkomunikasi dengan kamu tetapi mempunyai kekuatan ataupun keinginan yang cukup kuat untuk berkomunikasi dengan kamu detik ini. Seperti saya katakan tadi ya, sudah agak kurang sabaran untuk mendekati kamu, untuk berkomunikasi dengan kamu, tetapi seperti mempertimbangkan perkara-perkara yang berkaitan. Segala sesuatu itu dipertimbangkan dengan baik sebelum dia bertindak. Confession. Saya menangkap teman-teman ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin ya pernah membuat pengakuan yang kamu memiliki perasaan untuknya. Maka ini secara otomatis membuatkan orang ini step back. Kamu tahu kenapa? Beberapa di antara dia di sini agak terkejut guys, kaget. Dia juga seperti memakan waktu ya sebelum menyedari, tanpa diduga dia juga mempunyai perasaan yang serupa untuk dirimu. Tetapi kerana kondisi hubungan kalian ada batasannya, sesuatu yang tidak mengizinkan untuk kalian bersatu. Ketika kamu membuat confession ini yang kamu mencintai dia, menyukai dirinya, dia terpaksa step back kerana menyedari bahawa hubungan ini mungkin tidak memungkinkan. Nah, apatah lagi ya, jikalau katakanlah ya, salah satu berpasangan. Nah, itu sudah jelas tidak memungkinkan. Nah, katakanlah kalian ini saling single. Tetapi dia tidak menyangka ke depannya nanti dia juga akan wujud perasaan jatuh cinta kepada kamu. Nah, ini juga mungkin ya posisi kebingungan seperti ini. Posisi kebimbangan seperti ini membuatkan dia membatasi diri.
Ini juga mungkin menjelaskan mengapa dia menarik diri untuk mendiamkan kamu. Ketika dia kaget ya, yang sebenarnya berlandaskan pengakuan kamu, dia juga berlandaskan perasaan kamu, dia juga mempunyai perasaan yang serupa. Nah, ketika dia kaget, teman-teman, yang dia sebenarnya jatuh cinta dengan kamu, ini juga akan membuatkan dia terdiam, mendiamkan dirinya kerana tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan situasi ini. Situasi yang benar-benar ya membuatkan dia kaget. Tanpa diduga, dia juga dalam diam memiliki perasaan yang sama. Nah, di sini kartu kedua ini ya, melalui komunikasi kalian ya, ada yang membuatkan pengakuan. Sama ada kamu atau dia jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Wow, di sini teman-teman, beberapa di antara dia sedang mendiamkan kamu ya, mungkin kerana posisi ataupun kondisi kesihatannya yang tidak baik-baik saja. Nah, dia tidak mahu kamu mendengar ya, yang dia sedang flu, mungkin ada yang sedang sakit ya. Kamu mungkin akan bisa menangkap yang dia ini dalam kondisi kesihatan yang tidak begitu baik ya. Maka dia tidak mahu banyak berbicara dengan kamu, ingin menyembunyikan kondisi kesihatan sebenarnya dan tidak mahu membebani kamu dengan masalah kesihatannya. Mungkin ada beberapa di antara dia. Nah, di sini ada gambar jantung ya, hati. Mungkin ada beberapa yang mengalami kolesterol yang tinggi, kesihatan yang tidak begitu baik, ada yang patah hati, ada yang makan hati, ada yang sedang kecewa atau benar-benar memiliki ya, saya tidak tahu teman-teman, hypertension, penyakit darah tinggi, kolesterol ya, yang membuatkan kondisi kesihatannya tidak begitu baik. Dan dia tidak mahu banyak berbicara dengan kamu kerana kamu akan dengan mudah menangkap yang kesihatannya tidak baik-baik sahaja. Maka ini mungkin juga ya, ini mungkin energi yang tidak ada kaitan dengan energi tadi. Tetapi ini menangkap pelbagai energi ya guys. Mungkin ada beberapa yang kondisi kesihatannya tidak baik, maka mendiamkan kamu. Kita lihat lagi ya. Wow, teman-teman, di sini ada manifest. Tell the universe exactly what you want. Saya menangkap seseorang yang agak kaget ketika menyedari ya, yang dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia lebih memilih ya ketika menyedari yang kamu juga memiliki perasaan yang sama. Dia mungkin seperti merasakan ya, hubungan kalian ini hubungan yang tidak memungkinkan, banyak hambatannya, banyak perbedaannya. Maka teman-teman ya, walaupun ini terjawab ya, saya lebih menangkap kartu manifest ini ya. Walaupun terjadi seperti ini, dia hanya memasrahkan saja. Seperti Wheel of Fortune di sini. Maka ini ya menjelaskan mengapa dia berdiam diri. Nah teman-teman, siapakah dia yang terus-terusan mendiamkan kamu? Ini sepertinya hadir daripada fire sign. Energi seorang divine masculine, sama ada lelaki ataupun perempuan. Aries, Leo, Sagittarius. Nah, fire sign teman-teman ya. Saya tidak tahu sama ada ini kebetulan, tetapi menarik energi fire sign. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Di sini tadi juga kita ada Sagittarius yang mendominasi ya, selain daripada Pisces. Nah, Sagittarius ini merupakan fire sign. Okey teman-teman, selain daripada fire sign, kita juga ada earth element atau earth sign, elemen bumi, elemen tanah ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Nah, di sini elemen api dan elemen tanah cukup kuat sekali teman-teman ya. Seseorang yang terus-terusan mendiamkan kamu. Contohnya kamu mungkin seorang Taurus, dia mungkin seorang Sagittarius seperti itu. Saling mendiamkan. Contohnya, open your heart. Teman-teman, di sini ada isu yang berkaitan dengan seseorang yang masih lagi gagal, penuh dengan keraguan untuk membuka hatinya dengan sepenuhnya kepada kamu. Maka dia memakan waktu sebelum benar-benar memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Saya menangkap dia mungkin seseorang yang sering mengalami kekecewaan, kegagalan dalam hubungan. Maka ketika menyedari dia mencintai kamu, perasaan ini berbalas, ini lebih menakutkan dia ya. Ketika menyedari ada pengakuan daripada kamu yang turut mencintai dirinya, dia sangat takut untuk membuka hatinya dengan sepenuhnya. Takut dikecewakan lagi. Nah, di sini ada beberapa alasan teman-teman yang mengindikasikan mengapakah orang ini memilih untuk terus-terusan mendiamkan kamu. Saya menangkap ini diam beribu makna teman-teman ya. Dia seperti sangat diam tetapi sangat mengharapkan kamu yang akan mengambil inisiatif setiap kali. Kamu yang will take the initiative ya untuk berkomunikasi dan bertemu dengan si dia. Sementara dia hanya menanti.
tidak berani melakukan sebarang tindakan, tidak berani melakukan sebarang pergerakan kerana dia takut, teman-teman. Ketika banyak berkomunikasi nanti, apakah dia akan seperti secara tidak langsung memberikan kamu harapan-harapan. Kerana jauh dalam diamnya dia seperti sedikit sebanyak mengetahui yang kamu sudah pun tahu, yang dia memiliki rasa cinta untuk dirimu. Maka ini juga menjelaskan mengapa dia dalam posisi tergamam, terdiam seperti ini. Dia sebenarnya takut jikalau kamu mengetahui yang dia mencintai kamu. Nah, ini sejujurnya kerana orang ini seperti dalam posisi ingin beritahu ataupun tidak. Apakah ini tepat ataupun tidak. Playing safe, main aman, seperti itu orangnya kerana ada sesuatu yang bercanggah dengan kepercayaannya yang membuatkan dia tidak bertindak. Nah, saya menangkap intuisi yang seperti itu. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi mengapakah dia memilih untuk mendiamkan kamu seperti ini. Untuk mencari jawapan yang seterusnya, mengapakah dia memilih untuk mendiamkan kamu, terus-terusan mendiamkan kamu seperti ini. Okey. Wow, di sini ada kartu The Star, guys. Saya menangkap seseorang yang masih lagi healing. Ini seperti seseorang yang sabar menanti, memasrahkan situasi ke tangan Tuhan dan tidak mahu bertindak sesuatu yang kemudiannya nanti bakalan menyakiti dirinya dan akan menyakiti kamu dengan lebih lagi. Saya menangkap dia menyedari yang kamu sangat mencintai dirinya dan dia tidak mahu sebarangan memberikan kamu harapan-harapan yang palsu. Walaupun dia seseorang yang penuh harapan, ingin mewujudkan harapan itu dengan kamu, tetapi ketika dia belum bersedia, dia tidak mahu memberikan kamu harapan-harapan yang palsu. Jikalau dia menyedari dia tidak mampu, contohnya, maka dia memilih untuk mendiamkan diri seperti ini. Tetapi seperti saya katakan tadi ini kali kedua saya menangkap energi ini. Diam yang 1000 makna, teman-teman. Walaupun dia diam seperti ini yang dia tampilkan. Tetapi sebenarnya dia sangat ingin kamu mengejar dirinya, memberikan dia perhatian, menyayangi si dia. Kamu yang perlu duluan taking the initiative untuk melakukan sesuatu. Kerana orang ini sebenarnya dalam diam sangat mengharapkan kamu. Tetapi dia memilih untuk diam kerana takut jikalau berbicara nanti, bertemu banyak dengan kamu nanti, banyak harapan-harapan yang seperti diberikan, sesuatu yang tidak bisa dia laksanakan. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu Tetapi orang ini dalam diam memiliki harapan yang cukup besar dengan kamu. Maka ini teman-teman ada kartu yang terjatuh. Ini harapan yang seperti dipendamkan. Seseorang yang mendiamkan kamu tetapi dengan 1000 harapan di hatinya. Eight of Pentacles. Beberapa di antara dia di sini, teman-teman, mendiamkan kamu kerana dia merasakan kamu sangat sibuk dan dia tidak mahu mengganggu. Dia merasakan kamu memberikan dia gambaran yang kamu di sini sangat stres, sangat sibuk dengan pekerjaan, and please do not disturb me. Dia mendapatkan gambaran seperti kamu memerlukan ruang dan waktu untuk bekerja kerana kamu semakin berhasil, semakin sibuk. Nah, ini gambaran yang dia dapatkan sehingga dia tidak berani mengganggu kamu. Ini energi yang lainnya Dia merasakan kamu begitu teliti, begitu tekun, bekerja, memfokuskan ke arah kerja kamu sehingga dia tidak mahu mengganggu. Kita lihatkan lagi mengapakah dia memilih untuk mendiamkan diri seperti ini. Beberapa di antara dia, teman-teman, memang orangnya seperti ini. Nyaman sendiri dan dia bisa menjalankan hari-harinya tanpa di samping rakan-rakannya, tanpa kamu. Memang dia nyaman seperti ini. Bukan dia melepaskan kamu, tidak. Tetapi kerana dia memang sudah terbiasa seperti ini. Nah, dengan hadirnya kartu The Fool ini mungkin beberapa di antara dia di sini orang yang belum pernah bernikah, masih lagi dalam zaman bujang dan dia terbiasa dengan kondisi ini. Jikalau kamu tidak mahu diganggu, dia juga nyaman menjalankan hari-harinya tanpa mengganggu dirimu. Dia bukan sengaja ingin cuekin kamu, tetapi memang nature perilakunya memang seperti ini. Orang yang nyaman sendiri. Okey teman-teman, kita lihat lagi Saya tidak merasakan ketiga-tiga kartu ini energi yang berkaitan. Tetapi jikalau menurut kamu ini daripada energi yang serupa, that's okay Tetapi saya menangkap selain daripada orang yang tidak mahu memberikan kamu harapan palsu, seseorang yang menghormati kesibukan kamu, dia juga orang yang nyaman sendiri.
Maka ini menjelaskan mengapa teman-teman ya, dia seperti terus-terusan mendiamkan dirimu. Kita lihat lagi. Mengapakah dia memilih untuk mendiamkan kamu? Wow, King of Cups. Teman-teman, kerana kalian berdealing dengan seseorang yang seperti saya katakan tadi, sangat matang dari segi emosinya. Dia seseorang yang benar-benar ya, mempunyai niat yang cukup dalam untuk menawarkan cintanya kepada kamu. Seseorang yang memiliki emosi yang cukup matang, orang yang tidak akan terburu-buru. Kerana dia percaya, slow and steady will win the race. Artinya begini, jikalau dia terburu-buru, dia bakalan kehilangan kamu. Tetapi jikalau dia tidak terlalu mengejar, memberikan kamu ruang dan waktu ketika kamu perlukan, dan perlahan-lahan mendekati kamu, itu akan lebih berhasil. Nah, kebijaksanaan si dia seperti orang yang cukup berpengalaman ya dalam memikat hati kamu. Dan dia percaya slow and steady will win the race. Perlu perlahan-lahan kerana dia juga orang yang cukup berhati-hati ya dari segi pergerakannya. Di sini mengapakah dia mendiamkan kamu? Kerana ada kematangan emosi. Seseorang yang memahami ya, kamu juga orang yang cukup independen. Ada kalanya tidak mahu diganggu. Di sini teman-teman, Five of Pentacles. Semakin dia membiarkan kamu, semakin dia mendiamkan kamu ya. Saya menangkap ada energi kesepian, kekecewaan di hatinya. Ketika kamu mungkin baik-baik sahaja, saya menangkap walaupun dia nyaman sendiri ya, tetapi ada energi kesepian yang benar-benar sedang memberontak di hatinya. Benar-benar ingin put this to an end ya, ingin menamatkan situasi yang seperti ini. Tidak mahu berterus-terusan mendiamkan kamu. Ketika kamu mempertikaikan, Kak, kenapa ya dia terus-terusan mendiamkan saya sehinggalah saat ini? Sebenarnya memang ada niat untuk mengakhiri diam-diaman seperti ini, tetapi saya menangkap orang ini ya, beberapa di antara dia di sini mungkin ada masalah keuangan. Nah, ketika dia datang kepada kamu dengan masalah keuangannya, ini tidak akan membantu dirinya. Maka dia memilih untuk mendiamkan diri. Kerana ada masalah keuangan di sini. Nanti jikalau dia datang cari kamu ya, secara tidak langsung, memberikan kamu impresi yang dia ingin dibantu, ingin meminjam uang kamu, dan ingin dibantu lagi dan lagi. Maka walaupun dalam kondisi seperti ini, lebih baik berdiam diri. Tidak mahu ya, memberikan gambaran seperti dia sedang memanfaatkan kebaikan kamu. Tetapi energi kesepian, cukup sepi. Benar-benar ingin mengakhiri kondisi ini. Bersebelahan dengan King of Cups teman-teman, dia benar-benar ingin mengakhiri kondisi yang kesepian ini. Sebenarnya dia tidak mahu terus-terusan ya mendiamkan kamu. Nah, sekali lagi, Wheel of Fortune. Saya menangkap akan ada pergerakan daripada si dia. Seperti yang saya jelaskan ya di awal bacaan tadi. Dia memang akan melakukan perubahan positif, memperbaiki hubungan ini, kembali berkomunikasi dengan kamu, dan kalau boleh, datang bertemu dengan kamu secara langsung. Kerana dengan cara ini teman-teman, dia dapat mengisi kekosongan, kesepian di hatinya. Saya menangkap daripada kartu yang sama ya, sewaktu dia mendiamkan kamu, dia juga seperti sudah agak terburu-buru ya, tidak sanggup lagi untuk mendiamkan dirinya seperti ini, dan seperti ada perasaan yang a little hasty untuk datang mencari kamu secepat yang mungkin. Mengapakah dia terus-terusan mendiamkan kamu? Kerana di sini teman-teman, orang ini masih lagi menanti sebuah keputusan daripada planningnya dia. Dia merencanakan sesuatu untuk kalian di sini, tetapi dia belum mencapai sebuah keputusan. Maka ini membuatkan dia masih lagi menunda-nunda kamu dengan mendiamkan dirimu. Saya menangkap dia yang seperti sudah merencanakan sesuatu, tetapi belum mengambil keputusan itu. Apa yang perlu diputuskan. Maka ini membuatkan dia dan kamu dalam posisi bertahan, dalam posisi menanti. Nah, ketika terus-terusan menanti, mendiamkan seperti ini, dia cuba mendapatkan pemahaman, pencerahan. Sementara kamu di sini sudah tidak tahan lagi berterusan seperti ini. Menjadi cukup nothing ya, cukup stres sekali. Saya menangkap teman-teman, orang ini dalam posisi menanti sesuatu untuk membuat sebuah keputusan yang cukup baik untuk kamu di sini. Kerana kartu Two of Wands ini hadir bersebelahan dengan Wheel of Fortune. Kedepannya nanti, apapun yang dia putuskan, ini akan sangat memanfaatkan hubungan kalian. Maka kamu perlu bersabar. Diam ini penuh makna teman-teman ya. Diam ini seperti 1000 makna di belakangnya.
Cuma dia tidak sharing ini dengan kamu kerana keputusan yang akan dia ambil nanti ini akan berbuah manis. Akan sangat membantu ke arah membantu ya hubungan kalian ke arah yang lebih positif lagi. Maka kamu perlu bersabar menantikan keputusan itu daripada si dia. Nah, benar ya teman-teman? Bottom of the deck-nya ada Two of Cups. Hati yang kemudiannya akan bersatu. Keputusan yang dia ambil ini akan memanfaatkan kalian, akan ada reunion, penyatuan, dan mungkin juga ya akan ada lamaran, ada yang dilamar, ada yang akan bertunang, mungkin juga akan ada yang bernikah. Ini keputusan yang akan dia ambil. Bersebelahan dengan Wheel of Fortune, maka dia mendiamkan kamu sahaja untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Untuk bersatu dengan dirimu. Ini ke jenjang kebahagiaan teman-teman ya. Ke jenjang pernikahan, pertunangan dan sebagainya. Ingin bersatu dengan kamu, ingin bertemu dengan kamu dan tidak mahu melepaskan kamu pergi. Nah, jangan kita fikir teman-teman ya, seseorang yang terus-terusan mendiamkan kita itu tidak melakukan apa-apa. Diam itu 1000 makna guys. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apakah ke depannya nanti dia akan memulakan sebuah komunikasi dengan dirimu? Atau akan terus-terusan ya mendiamkan kamu seperti ini sebelum mencapai keputusan yang terbaik itu? Kita cuba lihatkan. Apakah ke depannya nanti dia akan memulakan sebuah komunikasi dengan dirimu? Atau dia akan terus-terusan mendiamkan kamu? Apakah yang akan dia lakukan di sini? Dan snake, flowers. Teman-teman, orang ini sudah sangat merindukan kamu ya, tetapi terlihat seperti ada sesuatu yang cukup complicated, cukup kompleks di hubungan kalian detik ini yang memerlukan dia untuk mencari cara. Cara ini teman-teman untuk datang kepada kamu ini bukan mudah ya, kerana ini melibatkan orang lain. Dan ini menjadi kendala kepada hubungan kalian. Sama ada tidak mendapatkan restu keluarga, restu ibu dan ayah, ataupun ada beberapa di antara kalian yang hubungan ini melibatkan orang lain. Maka dia perlu mencari cara teman-teman ya untuk melepasi hambatan ini untuk datang kepada kamu. Maka di sini saya menyarankan ya, jikalau kamu benar-benar mencintai seseorang ini, cubalah bertahan seperti dirinya dan bersabar. Jangan terus-terusan netting kerana ini tidak akan membantu kamu. Tetapi berfikir secara positif. Saya menangkap dengan kartu ular ini teman-teman ya, dia benar-benar mencari cara untuk melepasi orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang ada penglibatannya dengan hubungan kamu dan dia. Sedang cuba meloloskan diri agar dia dapat datang kepada kamu. Waduh, seperti itu teman-temannya. Tetapi untuk melepasi hambatan itu sepertinya agak sukar, maka akan memakan waktu. Nah teman-teman, tetapi dia akan melakukan ini dengan cepat. Ini sesuatu yang akan dia putuskan dengan cepat kerana dari tadi saya menangkap energi seseorang ya yang sudah agak terburu-buru untuk datang kepada kamu. Ada sesuatu yang seperti saya katakan di sini ya, sesuatu yang akan dia putuskan yang akan membantu ke arah hubungan yang lebih positif. Dia akan datang dengan cepat teman-teman. Tetapi untuk meloloskan diri, melepaskan diri daripada hubungan yang kompleks ini ya, dia perlu melepasi hambatan ini yang melibatkan orang lain. Ini mungkin keluarga ya, hambatannya ataupun jarak jauh dan sebagainya. Dia perlu melepasi hambatan ini sebelum berjaya datang kepada kamu. Tetapi daripada tindak tanduknya, saya menangkap dia akan mempercepatkan pergerakan ini. Kerana saya menangkap dari tadi ya, dia sudah tidak sanggup lagi untuk kesepian, terus-terusan kesepian seperti ini. Maka dia akan melakukan tindakan ini dengan pantas. Okey teman-teman, saya akan buka kartu yang terakhirnya. Tetapi sebelum saya buka kartu yang terakhir, zodiak terkuat yang terlihat dari tadi teman-teman ya, kita ada Pisces, Sagittarius. Nah di sini ya, Fire element, Earth element, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo cukup kuat. Tetapi saya akan bacakan ya zodiak di kartu-kartu ini. Di sini kita ada Taurus, Gemini ya, Gemini, Pisces, Sagittarius, Cancer, Gemini, Cancer, Aquarius, Virgo, Aquarius, Pisces, Taurus, Sagittarius dan juga Aries. Begitu teman-teman ya. Okey teman-teman, kita lihatkan kepada kartu yang terakhir ini ya. Jikalau dia kembali berkomunikasi lagi dengan kamu, apakah yang ingin dia ungkapkan?
Jikalau dia berjaya melepaskan diri dengan hambatan yang ada untuk datang kepada kamu, mencari cara untuk mendekati kamu, apakah yang ingin dia ungkapkan kepada kamu? Kita cuba lihatkan. Jikalau benar-benar dia berhasil mencari cara untuk bertemu atau berkomunikasi lagi dengan dirimu, apakah yang ingin dia ungkapkan? I wish I could touch you. Nah, sementara belum bertemu dengan kamu, teman-teman, dia seperti sudah membayangkan dapat menyentuh kamu, bersalaman dengan kamu, memeluk kamu, dan benar-benar dapat merasakan fisik kamu. Orang yang sudah terlalu rindu, guys. Di bawahnya ada kartu manifest. Ini sesuatu yang benar-benar dia inginkan, iaitu memeluk kamu, melihat kamu secara nyata, kamu berada di depan dia. Ini seperti kerinduan yang sudah tidak tertahankan, Nah, kamu lihat dia bersebelahan dengan fire sign, sudah berapi-api akan keinginan ini. I wish you are mine. Berkali-kali I wish I could touch you. Sangat berharap dapat menyentuhmu, sangat berharap yang kamu ini adalah miliknya si dia. Menjadikan kamu pasangan sahnya. Ini adalah sesuatu yang ingin dia manifestasikan. I know what I did was wrong. Dia menyedari kesalahannya. Kata-kata dia yang cukup menyakitkan kamu, dia menyedari itu. Bagaimana dia mungkin dikala itu memutuskan kamu. Segala kata-kata yang dia lemparkan itu cukup menyakitkan kamu. Dia menyedari perilakunya yang salah. I wonder how you are without me. Nah, detik ini dia tertanya-tanya, teman-teman. Bagaimanakah hidup kamu tanpa dirinya? Apakah kamu baik-baik sahaja? You are so different than other people that I know. Nah, walaupun kalian mungkin hubungan sedang jedah, sedang tidak berkomunikasi, berjauhan, ada yang terpisah, dia mulai menyadari tidak ada satu orang pun di dunia ini yang seperti kamu. Kamu ini cukup berbeza sekali. Keunikan kamu yang masih lagi melekat di hatinya. Dia merasakan dia tidak boleh menyamakan kamu dengan orang lain, tidak boleh disamakan, kerana kamu memang berbeza daripada yang lainnya. Ini lebih ke arah ketulusan, kebaikan hati kamu. Do you miss me like I miss you? Detik ini, teman-teman, ini menjelaskan mengapa dia perlu datang dengan cepat. Kerana ada kerinduan yang sudah tidak tertahankan. Apakah kamu merindui diriku seperti mana aku merindui kamu? Ini sesuatu yang akan berlaku dengan cepat, teman-teman, Walaupun kamu perlu bersabar, saya menangkap energinya yang sudah tidak tahan lagi, Ketika dia mendiamkan kamu, kamu juga turut seperti memilih untuk mendiamkan dia. Kerana kamu sudah stres di sini. Okey, teman-teman. We will meet again. Nah, benar teman-teman? Pergerakan yang akan berlaku dengan pantas. Bottom of the deck-nya, kita akan bertemu nanti. We will meet again. Wow, guys. Saya menangkap, teman-teman, Apakah dia akan terus mendiamkan kamu? I don't think so. Kerana dia sudah mendiamkan kamu, menurut kartu-kartunya, sudah cukup lama. Maka dia akan datang bertemu dengan dirimu. Jikalau kamu benar-benar ingin bertemu dengan dia, teman-teman, kita aminkan saja. Tetapi jikalau kamu merasakan, Kak, it's enough. Saya tidak mahu bertemu dengan dia, saya tidak mahu berbicara dengan dirinya, teman-teman doakan yang baik-baik saja. Sekurang-kurangnya kalian masih lagi boleh berteman, Jikalau berteman juga sesuatu yang tidak kamu inginkan, avoid the person. Kamu boleh menghindari dari dirinya, tetapi jangan menyakiti orang itu. Kamu tahu, teman-teman, ketika saya tidak boleh klik dengan orang sekeliling, apa yang akan saya lakukan? Saya tidak akan menyakiti mereka, tetapi saya akan membatasi diri. Itu lebih baik. Itu sikap yang lebih matang. Begitu, teman-teman, Baik, teman-teman, kita lihatkan beberapa inisial yang hadir hari ini, Okey. Baiklah, teman-teman, sewaktu menyusun inisial ini tadi, saya juga menangkap seseorang yang ada kaitannya dengan perubatan. Nah, mungkin seorang doktor, seorang perawat dan sebagainya, Seseorang yang mungkin bekerja di hospital seperti itu. Baik, teman-teman, di sini ada letter I, K, B, L, J, Y, C, P, H, O, S, U, F, W, D, A, E, R, V, T dan juga letter Z. Teman-teman, sampai di sini dahulu buat readingan hari ini, Dan untuk refleksi kolektif, kita harus memiliki kedewasaan untuk mengetahui bahawa terkadang diam itu lebih kuat
daripada mengucapkan kata-kata terakhir. Senantiasa menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.